Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mana kameranya? nama saya. Oh, sebentar Bapak. Nama saya Umi Hudzaifah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 6C. Saya di sini akan membahas tentang strategi pemasaran produk pembiayaan modal kerja tanpa agunan barokah atau tabarok di BPRS Syariah Sarana Prima Mandiri Bangkalan. Latar belakangnya itu BPR Syariah Sarana Prima Mandiri dengan lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah SPM memiliki slogan investasi berkah dan aman bersama kami dengan tujuan agar produk-produk yang bisa memberikan berkah sesuai syariah yang mana mempunyai visi dan misi antara lain visinya adalah menjadi Eh, bank syariah yang dekat Umi, dengan nggak usah disebutkan latar belakang bla bla, langsung apa yang kemudian menjadi konsen laporan Nyonya Umi. SPM saya sudah tahu, saya sudah kenal dan seterusnya, dan banyak alumni IS di sana. Kamu langsung aja, baik. langsung hasil hasil apa namanya, hasil ini, hasil laporannya kamu ini, hasil magangnya. Baik, yang pertama tentang pengertian produk pembiayaan modal kerja tanpa agunan barokah atau tabarok di BPRS SPM Bangkalan. Pembiayaan tabarok yaitu suatu produk pembiayaan dari Bank Syariah SPM untuk nasabah yang membutuhkan modal kerja serta untuk meminimalisir praktek pembiayaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mencekik masyarakat. Maka disitulah pembiayaan tabarok hadir dengan proses yang cepat, mudah, dan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Akad yang digunakan dalam pembiayaan tabarok ini adalah akad mudharabah, di mana dalam bagi hasilnya yaitu 80% untuk nasabah dan 20% untuk bank. Pembiayaan ini termasuk pembiayaan mikro, yang plafon pembiayaannya minimal yaitu 1 juta dan maksimalnya yaitu 10 juta. Tergantung jenis usahanya. Untuk jangka waktunya yaitu minimal 4 bulan dan maksimal 4 bulan. Untuk prosedur pembiayaannya yaitu yang pertama, calon nasabah mendatangi kantor Bank SPM untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan membawa persyaratan yaitu fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga. Ya, lanjut, Selanjutnya, lanjut pihak itu. bank akan Sudah tahu saya itu. Lanjut. selanjutnya tentang strategi pemasaran Nah, itu langsung ya, produk langsung intinya. Nah, kerja tanpa agunan barokah atau tabarok di BPRS Syariah Sarana Prima Mandiri Bangkalan. Yang pertama yaitu menggunakan penjualan dari mulut ke mulut. Metode dari mulut ke mulut dilakukan secara langsung untuk berhubungan dengan para nasabah atau calon nasabah pada Bank Syariah SPM Bangkalan, biasanya akun advisor atau AO, mengkomunikasikan ke nasabah, teman, keluarga, dan orang-orang terdekat dengan harapan dari di antara orang-orang tersebut bisa menjadi nasabah. Yang kedua, melalui media sosial. Tujuan Bank Syariah SPM Bangkalan menggunakan media sosial yaitu untuk memberitahukan kepada calon nasabah mengenai informasi keberadaan perusahaan, produk, dan kemudahan menggunakan produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah SPM. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menggunakan periklanan. Kegiatan periklanan yang dilakukan oleh Bank Syariah SPM bertujuan untuk menginformasikan mengenai produk kepada masyarakat secara luas, agar produk yang ditawarkan mendapatkan perhatian dari calon nasabah, sehingga bank bisa mendapatkan calon nasabah baru. Media iklan yang digunakan yaitu brosur. Bank Syariah SPM menggunakan media brosur untuk menginfokan mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat atau calon nasabah. Brosur berisi tentang macam-macam produk seperti pembiayaan, modal kerja tanpa agunan barokah ini. Brosur dicetak dengan model warna, tulisan yang beraneka ragam dan menarik, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk melakukan transaksi jasa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih. oke. Yang pertama, jadi ini kan berbicara tentang strategi pemasarannya ya.
Kalau yang saya lihat dari segi Iya, Bapak. pemasarannya ini kan hanya persoalan promosi. Ya, tidak ada kemudian strategi yang lain. Apa memang benar seperti itu? Hudzaifah. Paham yang saya tanyain, Hudzaifah? Umi. Iya, Bapak. Maaf putus-putus. Dengar tadi yang saya tanyain. Tidak, Bapak, maaf. Yang saya tanyain, kalau apa yang disampaikan oleh Hudzaifah tadi itu strategi yang dilakukan ini kan hanya sebagai jenis promosi doang. Apa memang seperti itu? Tidak ada kemudian strategi produk. Kalau kita berbicara tentang marketing mix misalkan ya, marketing mix itu kan kalau pendekatan perusahaan jasa itu kan ada 7. Kalau manufaktur kan ada 4. Sementara kalau yang saya lihat di sini cuma hanya promosi doang. Apa iya seperti itu strateginya itu? Ma- Menurut dari admin dan Tabarok ini, Bapak, cuma itu. Tidak yakin saya. Sekarang begini, saya kasih contoh ya. Apa keunggulan produk ini daripada orang yang lainnya? Produk ini tanpa jaminan, Bapak. Nah, itu kan juga produk ini adalah tanpa jaminan. Itu bagian daripada strategi pemasaran yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan produk. Gitu mestinya Hudzaifah. Sekarang kan begini nih, misalkan ya. Mulut ke mulut jalan, media sosial jalan, periklanan jalan, promosi brosur dan seterusnya jalan. Tapi kalau orang kemudian tidak ngerti produknya, tidak tahu kira-kira akan enggak? Akan ikut enggak ini? Sorry, ini kan pembiayaan. Kurang menarik, Bapak. Ini pembiayaan atau penghimpunan ini? Pembiayaan, Bapak. Iya, pembiayaan kan. Nah, Biasanya dalam pembagian brosur itu dari pihak funding itu juga AO itu juga menjelaskan, Bapak, dari produk yang dimaksud produk tersebut itu apa begitu. iya, jadi sekali lagi coba nanti dilihat teori strategi pemasaran siapa Umi Hudzaifah ya. Apakah kemudian hanya sebatas ini? Kalau nanti saya tanya sama ini ya, karena saya kenal itu bagian ini apa namanya beberapa karyawannya itu saya kenal SPM itu kan ada anak alumni IS ya. Iya, Bapak. Apakah Untuk seperti admin Tabarok sendiri, jadi yaitu Mas Arianto. iya orang Soce itu saya kenal itu justru karena coba nanti ya berkaitan dengan apa namanya strategi pemasarannya ini apakah cuma hanya itu ya. Coba Iya, Bapak. Umi Hudzaifah nanti dilihat secara teori pemasaran itu. Ini kan strategi pemasaran dari apa saja. Misalkan marketing mix kan ada 4 nih. Kalau perusahaan manufaktur, kalau jasa kan ada 7. Tinggal kemudian dilihat apakah perusahaan ini melakukan atau SPM ini melakukan kemudian inovasi produk misalkan atau keunggulan produk. Iya, apa buktinya? Buktinya adalah kemudian ini produk tanpa agunan misalkan begitu. People misalkan ya, dari segi people bagaimana people? Ternyata kemudian ini ada jemput bola dan lain sebagainya. Gitu. Kalau ini yang ditulis oleh hanya promosi doang. Promosi itu adalah bagian daripada pemasaran. Umi Hudzaifah. Oke? Kalau cuma ditulis begini, maka kemudian dia hanya melakukan promosi doang tanpa kemudian melakukan inovasi produk, people-nya tidak, tempatnya juga tidak, kan gitu.
Atau kemudian price, kalau ada price-nya itu kan bisa diinterpretasikan misalkan tidak ada biaya-biaya, kan bisa begitu. Nah, itu adalah strategi pemasaran yang berkaitan dengan price. Bukan hanya promosi doang ini kan, kalau saya lihat ini kan dari atas ini kan biasanya promosi doang ini. Ya. Nah, sekarang yang terakhir, Iya, Bapak. Hudzaifah, ya. Apa temuannya Hudzaifah di sana? Atau hal-hal yang menarik di sana? Yang paling menarik menurut saya itu, Pak, yang menarik minat saya itu memang tabaruk ini, Pak. Karena pembiayanya itu tanpa jaminan gitu loh, Pak. Oh, Hudzaifah selama ini tertarik kepada tabaruk gitu ya. Ya. Iya, Terus Bapak. misalkan kemudian karena kan fokusnya kelemahannya apa? Misalkan ya, apa kelemahannya? Dengar salah sabila bicaranya saya. Pak, putus-putus, Bapak. Keunggulan produk ini apa? Kelemahannya apa? Kalau tidak salah, tabaruk Untuk unggulannya, ini kan produk untuk berjamaah ini. Kelompok kan? ya untuk usaha mikro kecil begitu. Ya, enggak, maksudnya ini bukan per kelompok, bukan kelompok-kelompok, misalkan orang membentuk 4 5 kelompok kemudian mengajukan pembiayaan gitu. Atau bisa sendiri-sendiri. Misalkan saya nih mau ngajuin produk tabaruk, pembiayaan tabaruk, bisa nggak? Paham, Umi? Mohon maaf, Bapak, putus-putus suaranya. Aduh, kayaknya jaringan di Umi deh, Deh. Ya. Ya sudahlah, gitu aja dulu lah. Saya ngomong kamu nggak ngerti juga, putus-putus. Waduh, kacau ini. Gitu aja mungkin Pak Zikri. Mungkin bisa lanjut ke yang lainnya ini. Kalau Pak Zikri mungkin keluar ya, lagi di luar. Silakan dilanjut dengan yang lainnya. Al-Lail atau siapa?